Polisi dari Polres Bangkalan dan Polsek Burne mendatangi lokasi pembegalan di Jalan Parse, Socah, Bangkalan. Dari lokasi kejadian, polisi menangkap seorang pria FS yang diduga sebagai pelaku pembegalan. Awalnya pelaku FS berkelit, namun setelah didesak, akhirnya pelaku pasrah dan digelandang ke Mapores Bangkalan. Sementara sejumlah warga setempat dan keluarga tersangka hanya bisa melihat saat polisi membawa FS dari lokasi. Menurut polisi, insiden berawal saat dua sales rokok bersama mobilnya berhenti di tepi jalan hendak memasang banner promosi produk rokoknya. Saat itulah keduanya didatangi tersangka FS sambil mengeluarkan sajam yang dibawanya. Ingin memasang banner di jalan, ada seorang pemuda yang masuk ke dalam sampai di TKP mendapatkan seorang laki-laki ini masuk ke dalam mobil tersebut dengan menggunakan senjata tajam, sehingga yang bersangkutan diamankan di Polres Bangkalan. Tersangka FS masih menjalani proses pemeriksaan dan penyelidikan di unit Pitsus Satreskrim Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Akibat mengalami depresi, seorang pemotor nekat menantang anggota kepolisian di Kota Kediri, Jawa Timur. Akibatnya polisi mengamankan pelaku. Namun karena kondisi pelaku yang mengalami depresi, polisi kemudian membawanya ke rumah sakit jiwa. Sebuah pabrik sepeda listrik di kawasan industri Terboyo, Semarang, Jawa Tengah dilanda kebakaran hebat Kamis sore. Hembusan angin yang kencang meludeskan hampir seluruh bangunan seluas 1 hektar tersebut beserta isinya. Lima orang diamankan polisi dari sebuah rumah di komplek perumahan Muara, Bojong Loa Kidul, Bandung. Mereka diduga bertugas sebagai marketing judi online jaringan luar negeri yang sudah berlangsung selama 2 tahun terakhir dengan omset mencapai 500 juta rupiah. Halo, selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda. Tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Di antaranya 8,8 juta orang Indonesia terjerat judi online, serta seorang wanita yang membunuh 14 orang dengan sianida di Thailand dijatuhi hukuman mati. Bersama saya Reni Arumsari, inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, salah satu dari 2 maling motor yang terjadi di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat berhasil ditangkap warga. Pelaku sempat diamuk warga yang geram karena wilayah mereka rawan pencurian motor, namun pelakunya tidak pernah tertangkap. Seorang pria di dalam pos keamanan ini dikeroyok hingga di smackdown oleh warga Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pada Rabu malam. Pelaku diamankan warga karena kedapatan mencuri motor milik warga yang terparkir di luar rumah. Sementara satu pelaku lainnya kabur membawa motor curian. Petugas kepolisian yang datang tidak menyurutkan emosi warga yang kesal karena lokasi ini seringkali kehilangan sepeda motor, namun pelakunya tidak pernah tertangkap. Kini pelaku telah digelandang ke Polsek Tambora, sementara pelaku lain masih dalam pengejaran polisi. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Ada-ada saja ulah maling sepeda yang berhasil tertangkap warga di kawasan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku mengaku-ngaku punya hubungan saudara dengan korban. Meski korban ternyata tidak kenal dengan pelaku hingga membuat warga kesal.
Sejumlah warga berkerumun di depan pos keamanan warga Jalan Tanah Serial Tambora, Jakarta Barat. Ujang, seorang pria yang masih bujangan, sedang diinterogasi warga dan pengurus RT setempat. Ujang tertangkap tangan warga lantaran kedapatan mencuri sepeda lipat milik warga Jalan Tanah Serial Tambora, Jakarta Barat. Kepada warga, pelaku mengaku seorang diri mencuri sepeda lipat milik saudaranya. Namun korban tak kenal terhadap pelaku. Beda, udah berapa kali? Baru kali ini. Kamu ngelakuin ini berapa orang? Sendiri. Pelaku membuat warga kesal dan sempat memukulinya saat petugas Pusar Unit Reskrim Polsek Tambora memasukkannya ke dalam mobil patroli. Kini pelaku mendegam di penjara Polsek Tambora untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah video seorang pemotor menantang Kabak Ops Polres Kediri Kota viral di media sosial, polisi akhirnya mengamankan pelaku. Namun karena kondisi pelaku yang mengalami depresi, akhirnya pelaku dibawa ke rumah sakit jiwa. Potongan video saat seorang pengendara motor menantang perwira menengah Polri di Kediri, Jawa Timur ini menuai sorotan. Pasalnya, polisi yang ditantang merupakan Kabak Ops Polres Kediri Kota, Kompol Muklason, yang sedang bertugas mengatur lalu lintas akhir pekan silam. Setelah sempat diamankan dan menjalani pemeriksaan, diketahui pengendara motor berinisial RZ ini mengalami depresi. Bahkan, yang bersangkutan juga dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Lawang Malang untuk menjalani perawatan. Pelaku atas nama RZ ada keterangan sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Bayangkara Kediri, tepatnya oleh dokter spesialis kejiwaan. Terkait dengan sikap menantang yang dilakukan RZ, orang tua pemotor yang bersitegang dengan polisi ini meminta maaf kepada masyarakat, khususnya Polres Kediri Kota atas ulah anaknya. Sang anak disebut mengalami depresi 1 bulan terakhir semenjak ditinggal nikah oleh kekasihnya. Sebelumnya saya minta maaf sekali buat khususnya untuk Bapak Muklason yang kemarin sempat dibentak-bentak dan begitu sabarnya menghadapi anak saya. Ya, depresinya 1 karena ditinggal nikah pacarnya, yang kedua ditinggal papanya meninggal. Jadi itu. Seperti diketahui, sebelumnya seorang pria berkendara sepeda motor sempat memaki Kompol Muklason, Kabak Ops Polres Kediri Kota, saat sedang berdinas mengamankan kedatangan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni yang hendak menghadiri acara seminar di gedung IKJJ di Jalan Urip Sumoharjo. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. 2 pencuri spesialis hewan ternak menjadi bulan-bulanan warga Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Keduanya dikeroyok setelah kepergok mencuri sapi milik warga yang diikat di kebun. Kepergok mencuri sapi milik warga. 2 pencuri spesialis hewan ternak ini menjadi bulan-bulanan warga yang emosi. Keributan diredam setelah polisi yang tiba di lokasi mengamankan kedua pelaku dari main hakim warga. Dari hasil pemeriksaan petugas, ternyata para pelaku sudah 4 kali beraksi di beberapa lokasi berbeda di Kabupaten Maros. Modusnya, sapi milik warga diangkut menggunakan mobil pikap sewaan, kemudian dijual di Kabupaten Goa dengan harga 6 sampai 7 juta rupiah. Saat beraksi, pelaku membawa pistol korek api yang digunakan untuk mengancam atau menakuti jika kepergok oleh warga. Sapi yang dicuri dalam kondisi hidup dan terlepas di di persawahan. Yang kemudian tugasnya tadi pemetik itu adalah menggiring sapi sambil berjalan, kemudian sambil menunggu jemputan dari pelaku yang menggunakan mobil.
Kini kedua pelaku mendekam di jeruji Mapores Maros dan terancam dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dipergoki mencuri pakaian dalam wanita yang dijemur warga Kota Mojokerto, Jawa Timur, seorang pria ditangkap warga dan petugas Linmas. Meski tertangkap tangan, warga melepaskannya karena pelaku diduga memiliki kelainan jiwa. Seorang pria ditangkap warga dan petugas Linmas Kelurahan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto lantaran kepergok mencuri jemuran pakaian dalam wanita di salah satu rumah warga. Awalnya pelaku sempat berusaha kabur, namun akhirnya diringkus tak jauh dari lokasi tempat ia beraksi. Meski didesak dan bahkan nyaris dibukuli, pelaku tetap saja tidak mengakui perbuatannya. Namun saat digeledah ditemukan sarung bantal dan guling di saku celana pelaku. Menurut pemilik rumah, pelaku berinisial H, diketahui warga Kelurahan Balongsari dan telah 2 kali melakukan pencurian yang sama. Selain itu, warga sekitar juga mengaku kerap kehilangan pakaian dalam yang dijemur di teras rumah mereka. Kalau yang kita yang diambil, yang sempat kececer itu. Oh. Ya. Itu sering Pak hilang seperti itu Pak? Kenapa? Sering hilang? Pokoknya dalam 1 minggu itu sering. Berapa kali Pak? Wah itu urusan orang. Yang penting sahabat. Kok hilang. Oh gitu loh. Meski telah ditangkap, warga dan petugas Linmas tidak menyerahkan pelaku ke pihak berwajib. Hal tersebut lantaran sang pelaku diduga memiliki kelainan sehingga langsung dilepaskan. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian ponsel terjadi di sebuah warung makan yang buka 24 jam di Kukusan Beji, Depok. Aksi pelaku terekam CCTV. Pencurian bukan hanya di satu warung saja, tapi di beberapa warung yang buka 24 jam. Aksi pencurian ponsel terjadi di sebuah warung makan yang buka 24 jam di Kukusan Beji, Depok, Jawa Barat. Dari rekaman CCTV, kejadian bermula saat karyawan rumah makan yang kelelahan tertidur di atas kursi. Pegawai warung makan baru di ponselnya sudah tidak ada saat terbangun. Setelah memeriksa rekaman CCTV, terlihat jelas seorang pria dengan santai mengambil ponsel yang diletakkan di meja. Menurut korban, bukan hanya dirinya yang kehilangan ponsel, melainkan ponsel temannya di warung kopi di sebelahnya pun ikut raib digasak pelaku. Handphone juga, handphone kasir juga dia yang diambil itu. Total yang dibawa handphone pada hari itu berapa? Kayaknya 2 ada sama handphone saya itu. Sendiri kayaknya Pak, kalau dilihat dari CCTV itu sendiri kayaknya. Pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus pencurian ini agar pelaku cepat tertangkap. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kerap berurusan dengan hukum, seorang residivis kasus pencurian kembali ditangkap aparat Polresta Padang, Sumatera Barat. Kali ini pelaku diringkus karena mencuri ponsel dan tas berisi dokumen penting. Riki Putra tak bisa berkutik saat diamankan tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Residivis kasus pencurian ini ditangkap atas kasus serupa, yakni mencuri sejumlah ponsel dengan cara membobol rumah di sejumlah lokasi di wilayah Padang Timur. Polisi yang melakukan pengembangan mencari barang bukti menemukan tas berisi dokumen penting milik korban yang dibuang pelaku ke semak-semak. Selain itu, turut disita 1 unit ponsel yang digadaikan pelaku kepada seorang pengepul barang bekas. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Pelaku melakukan pencurian dengan cara mencongkel jendela dari korban, mengambil 1 unit handphone dan 1 tas berisi surat-surat berharga. Menurut keterangan dari pelaku, dia melakukan pencurian tersebut sekira pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman pidana di atas 5 tahun penjara.
Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dua kakak beradik spesialis pencurian mobil pickup dan truk dibekuk polisi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dalam pemeriksaan terungkap, kedua pelaku sudah beraksi di 18 TKP di wilayah Tulungagung dan Kuningan. Aparat Polres Tulungagung bersama Polres Kuningan meringkus 2 orang komplotan pencuri mobil dan truk. Kedua pelaku, Agus dan Yanto, merupakan kakak beradik warga Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dari tempat persembunyian salah satu tersangka, polisi menemukan senjata api rakitan jenis revolver lengkap dengan 4 butir amunisi. Saat penangkapan, salah satu pelaku terpaksa dilumpuhkan karena berusaha kabur saat pengembangan kasus. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku telah mencuri truk dan mobil pickup di 18 TKP di wilayah Tulungagung dan Kuningan. Selanjutnya, kendaraan hasil curian dijual ke penadah di Solo, Jawa Tengah dengan harga berkisar 10 juta hingga 18 juta rupiah. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan hilangnya mobil pickup milik Waji, warga Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo, Tulungagung. Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka dengan melakukan menandai sasaran pada siang hari, kemudian mensurvei target saat pemilihan, kemudian melakukan aksi menggunakan kunci latar T untuk mengumpulkan kendaraan milik korban dan membawa kabur. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Detik-detik sebuah mobil minibus yang dikemudikan seorang pelajar sekolah menengah pertama terguling dan terperosok ke dalam kali di Penjaringan, Jakarta Utara terekam CCTV. Meski tidak menelan korban jiwa, namun mobil yang dikemudikannya mengalami kerusakan parah. Mobil minibus yang melaju dari arah Kapuk Muara menuju Pantai Indah Kapuk Penjaringan, Jakarta Utara melaju cukup kencang. Namun tiba-tiba mobil yang dikendarai seorang pelajar sekolah menengah pertama ini oleng dan terguling ke dalam kali. Beruntung pengemudi tidak mengalami luka-luka dan dapat dikeluarkan dari mobil yang posisinya miring di dalam kali. Tahu ya? Gak tahu ngantuk apa main HP, gak tahu apa itu. Orang kedengeran doang, aja, kencang. Tapi jalanan lagi sepi, Bang? Ya. Itu supirnya katanya anak sekolah? Iya. Satu orang? Satu orang, enggak ada yang celaka. Nggak ada yang luka-luka? Enggak. Proses evakuasi mobil dari dalam kali yang menutup jalan ini mengakibatkan Jalan Raya Mandara Permai Penjaringan, Jakarta Utara mengalami kemacetan panjang. Belum diketahui pasti penyebab dari kecelakaan ini. Kasusnya ditangani unit Laka Lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Rumah yang berada di dalam kompleks perumahan Muara, Bojong Luar Kidul, Bandung, digerebek petugas Satreskrim Polrestabes Bandung. 5 orang diamankan karena diduga bertugas sebagai marketing judi online jaringan luar negeri. Satreskrim Polrestabes Bandung menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat marketing situs judi online. Untuk mengelabui warga dan petugas kepolisian, rumah tersebut dijadikan tempat penjualan kain dan pakaian jadi. Dari penangkapan ini, polisi mengamankan 5 orang yang menjadi marketing, 4 orang sebagai admin, sedangkan 1 orang berinisial FG sebagai supervisi. Penghasilan dari marketing 1 bulannya mencapai 300 hingga 500 juta rupiah, sedangkan servernya berada di luar negeri. Jadi caranya kamu mengajak 2 orang Bandung untuk melaksanakan penggerebekan oleh jajaran Satreskrim Polrestabes Bandung dan telah diamankan kurang lebih 5 orang yang berada di tempat ini. 1 orang FG ya, FG sebagai supervisor dan 4 orang ini adalah sebagai telemarketing. Bisnis judi online bersitus Mabuk Judi dan Gigi Cuan telah berlangsung sekitar 2 tahun terakhir. Saat ini kelima tersangka diamankan di Mapolrestabes Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Cubita Meilana, iNews melaporkan.
Sementara itu, pemerintah terus melakukan upaya masif dalam pemberantasan judi online. Upaya tersebut dilakukan dengan mengkolaborasikan seluruh kementerian dan lembaga terkait melalui Das Pemberantasan Judi Online. Sebanyak 8,8 juta orang di Indonesia terlibat judi online dengan perputaran uang menyentuh angka 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemerintah pun hingga kini terus melakukan upaya masif dalam pemberantasan judi online di tanah air. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyampaikan pemerintah melalui Des Pemberantasan Judi Online akan melakukan 3 langkah prioritas. Di antaranya pemblokiran situs judi online secara sistematis, penelusuran aliran dana jaringan judi online, dan meningkatkan koordinasi lintas negara. Des gabungan akan bekerja sama dengan platform-platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran secara sistematis. Yang kedua, Des gabungan juga akan terus melakukan penegakan hukum dan penelusuran aliran keuangan judi online. Kita akan upayakan koordinasi hukum lintas negara dengan menyasar aktivitas pencucian uang untuk memudahkan penindakan. Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi Mutia Hafid menyampaikan Komdigi secara aktif terus memblokir ratusan ribu situs judi online. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga menutup akun rekening bank yang terafiliasi dengan judi online. Situs-situs yang ditutup sudah 104.819, itu kalau dihitung dari 4 November, kalau kita hitung dari tanggal 20 Oktober atau pemerintahan baru, itu angkanya sudah di 380.000 sekian. Untuk permohonan pemblokiran rekening bank untuk bulan November saja, yaitu wilayah kerja Des Judi Online ini, kami sudah mengirimkan 651 permohonan untuk kemudian rekening bank ini ditindaklanjuti atau diblokir. Sementara itu, dalam kurun waktu 2 minggu, kepolisian hingga kini berhasil mengungkap sebanyak 619 kasus judi online dengan jumlah tersangka mencapai 734 orang. Kepolisian juga menyita uang tunai sebesar 177,6 miliar rupiah. Kolaborasi antara seluruh kementerian dan lembaga juga terus akan digalakkan untuk memberantas judi online. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebuah bangunan ruko rusak parah akibat ledakan tabung gas LPG di Kota Bandung, Jawa Barat. Akibat peristiwa tersebut, 2 orang penghuni ruko mengalami luka-luka. Seorang pria paruh baya ini mengalami luka bakar setelah terjadi ledakan tabung gas di Jalan Raya Cimindi, Kota Bandung. Meski terluka, korban masih bisa berjalan sendiri dan dievakuasi warga ke rumah sakit terdekat. Bangunan rumah yang dijadikan toko servis kompor ini mengalami rusak parah dan menjadi perhatian pengguna jalan yang melintas. Kejadian bermula saat penghuni ruko hendak menyalakan lampu, tiba-tiba terjadi ledakan diduga dari tabung gas LPG yang bocor. Akibat kejadian ini, 2 orang mengalami luka-luka dan 2 bangunan ruko turut terdampak ledakan. Sementara aparat Polsek Cicendo yang tiba di lokasi memasang garis polisi di TKP guna penyelidikan lebih lanjut. Informasi dari warga masyarakat ada 2 korban pemilik toko sendiri. Sekarang dievakuasi ke rumah sakit Cibabat. Kini insiden tabung gas meledak tersebut dalam penanganan aparat Polsek Cicendo. Dari Bandung, Jawa Barat, Jubita Melana, iNews melaporkan. Pemirsa, tembok pembatas sepanjang 20 meter roboh dan menimpa sebuah mobil yang melintas di Kota Semarang, Jawa Tengah. Seorang penumpang mobil terluka dan tiang trafo listrik ambruk hingga menyebabkan listrik padam. Minibus yang tengah melaju ini ringsek tertimpa tembok roboh di Jalan Gemah Raya Pedurungan Kidul, Kota Semarang. Tembok sepanjang 20 meter ini merupakan pembatas lahan milik Yayasan GRIS dengan perkampungan warga. Akibat kejadian tersebut, pengemudi selamat dan penumpangnya terluka di bagian kepala lalu dievakuasi warga ke rumah sakit. Tembok yang roboh juga menimpa tiang trafo listrik telepon yang menyebabkan listrik di Pedurungan Kidul padam. Sejak beberapa tahun terakhir, tembok pembatas ini sudah miring dan warga yang khawatir sempat mengadu ke DPRD Kota Semarang. Atas dasar kesepakatan bersama, sisa tembok yang miring akhirnya dirobohkan menggunakan alat berat.
laki-laki umur 30 tahun, drivernya dan ibunya berusia kurang lebih 50 tahunan mengalami cedera kepala sebelah kiri, kemudian tertimpa dari plafon mobil tersebut. Sementara petugas PLN yang tiba di lokasi segera memperbaiki jaringan listrik yang terputus. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah rumah dan toko di kawasan Surabaya, Jawa Timur pada Kamis sore. Api yang berkobar cukup besar menghanguskan bangunan rumah di lantai 3 yang digunakan sebagai tempat tinggal keluarga. Kobaran api cukup besar dari lantai 3 bangunan rumah dan toko tempat penjualan sembako di Jalan Keputaran, Surabaya, Jawa Timur membuat panik warga sekitar. Diduga banyak material mudah terbakar, membuat api semakin berkobar hingga menimbulkan kepulan asap pekat dan membumbung tinggi ke udara. Sebanyak 12 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Petugas damkar juga menyebar hingga masuk ke dalam gang untuk menjangkau titik api di lantai 3. Menurut pemilik rumah, tidak diketahui dari mana sumber api penyebab kebakaran. Lantaran saat kejadian, dirinya sedang berada di toko lantai bawah. Selanjutnya, mengetahui api membakar lantai 3 rumahnya, pemilik dan keluarganya langsung menyelamatkan diri keluar rumah. Itu awalnya dari lantai mana, Pak? Lantai 3. Lantai 3 ya. Saat itu ditempati siapa, Pak, lantai 3? Kebetulan nggak ada orangnya lagi ya, kan di bawah semua. Kalau Bapak posisinya di mana, Bapak? Kenapa? Bapak posisinya di mana? Habis tutup toko. Amukan si jago merah baru berhasil dipadamkan setelah petugas damkar secara serentak melakukan pembasahan selama 1 jam di lokasi kejadian. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Namun akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah pabrik sepeda di kawasan industri Terboyo, Semarang, Jawa Tengah. Hampir semua bangunan pabrik terbakar dan sebagian roboh karena tiang dan atapnya ludes dilalap si jago merah. Kepulan asap hitam dan kobaran api membumbung tinggi dari sebuah pabrik sepeda di kawasan industri Terboyo, Semarang. Kencangnya angin dan banyaknya barang mudah terbakar di dalam pabrik membuat api cepat membesar dan meluas. Hampir seluruh bangunan pabrik terbakar dan bahkan sebagian roboh karena tiang dan atapnya ludes dilalap si jago merah. Puluhan petugas pemadam yang didukung 15 mobil damkar berusaha melokalisir dan memadamkan kobaran api. Diketahui api pertama kali muncul dari bagian belakang pabrik saat karyawan sudah pulang. Titik api awal ada informasi sementara. Berarti dari belakang ini. Ini ruangan apa nih? Ini kan juga tempat dan juga tempat perakitan sepeda listrik maupun motor listrik. Akibat kebakaran ini, kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Rangkaian audisi Miss Indonesia 2025 hadir di kota Salatiga, Jawa Tengah. Puluhan peserta audisi yang rata-rata diisi mahasiswi ini menunjukkan bakat dan kemampuan terbaiknya agar bisa lolos audisi. Digelar di Universitas Kristen Satya Wacana, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Puluhan wanita berparas cantik ini nampak antusias mengikuti tahapan audisi Miss Indonesia 2025. Tak hanya berasal dari kota Salatiga, para peserta audisi juga datang dari berbagai kota besar di Indonesia. Para peserta audisi diuji mulai dari tes tertulis, tinggi dan berat badan, hingga tes wawancara serta sesi foto dan video. Saya tertarik mengikuti Miss Indonesia
Dengan melihat tema tahun 2025 yaitu ISOMI, saya ingin menjadi role model bagi masyarakat Indonesia serta perempuan-perempuan muda yang ada di Indonesia. Menginfluence para kaum wanita di luar sana untuk menjadi kuat dan tangguh, untuk mampu menginspirasi banyak kalangan muda untuk terus berkembang maju di era digitalisasi ini. Audisi ajang kecantikan Miss Indonesia 2025 di Kota Salatiga ini turut dihadiri finalis Miss Indonesia 2024 dari Maluku Utara, Kristifania Dodolang, yang bertindak sebagai salah satu juri. Untuk Miss Indonesia kedepannya seperti apa, tentu kita masih berpatokan kepada visi misinya. Kita masih tetap mencari wanita-wanita yang punya manner, impressive, smart, and social. Ajang pencarian bakat bergengsi Miss Indonesia 2025 tidak hanya mencari wanita yang cantik dan menarik, namun juga yang memiliki integritas, berjiwa sosial, serta dapat menginspirasi para kaum wanita Indonesia lainnya. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan. Pengemudi lansia hilang kendali saat memundurkan mobil. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, sebuah mobil yang dikendarai seorang lansia hilang kendali dan melaju mundur hingga menabrak pagar rumah warga. Sementara di Bantar Gebang, Bekasi, seorang pengemudi minibus yang mengantuk menabrak rumah warga hingga rusak berat. Sebuah mobil yang berjalan mundur terlihat hilang kendali dan menghantam sejumlah benda di belakangnya. Mobil yang dikendarai seorang lansia ini baru berhenti setelah menabrak pagar rumah warga. Insiden yang terjadi di salah satu perumahan di Surabaya, Jawa Timur pada Rabu 20 November 2024 ini sempat membuat panik warga. Beruntung, sang sopir lansia tidak mengalami luka serius meskipun sejumlah bagian mobil bernomor polisi L1321PF ini dan beberapa bagian rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu, sebuah rumah warga di perempatan Jasa Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi rusak parah setelah ditabrak sebuah minibus Selasa malam. Supir minibus yang ternyata mengantuk tidak sadar mobil yang dikendarainya menghantam rumah warga hingga hancur. Kasus kecelakaan ini ditangani pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, MNC Sekuritas bersama dengan Bursa Efek Indonesia meresmikan Galeri Investasi Edukasi di SMK Negeri 41 Jakarta. Dengan peresmian ini, MNC Sekuritas telah memiliki 127 galeri investasi BI yang tersebar di seluruh Indonesia. Galeri investasi edukasi ini menjadi yang pertama didirikan setingkat SMA SMK dan diresmikan langsung oleh MNC Sekuritas bersama dengan Bursa Efek Indonesia. Galeri ini nantinya akan digunakan sebagai tempat praktek bagi siswa-siswi SMK Negeri 41 Jakarta. Dan diharapkan baik guru maupun karyawan juga dapat mengumpulkan informasi sekaligus belajar berinvestasi. Kami berharap juga sekolah komunitas, karena kami punya sekolah komunitas, 7 sekolah komunitas bisa belajar dari SMK Negeri 41 Jakarta untuk kegiatan investasi. Sebagai bentuk komitmen dalam pengembangan pasar modal Indonesia, MNC Sekuritas konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi dan literasi ke berbagai kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Salah satunya melalui pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia di berbagai institusi pendidikan. Dengan diresmikannya GI SMK 41 ini, saat ini kami telah mempunyai 127 galeri investasi, di mana terdiri dari 73 GI edukasi yang konvensional, 20 syariah, 20 digital dan 6 digital. Tentu harapan kami dengan adanya galeri investasi di SMK 41 ini dapat membantu meningkatkan literasi pasar modal terhadap seluruh sivitas akademika di SMK 41.
Dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan dan Gerakan Cerdas Keuangan Nasional, perusahaan efek di bawah naungan MNC Group ini telah menggelar berbagai kegiatan yang menggandeng 10 manajer investasi, serta lebih dari 20 universitas atau sekolah tinggi yang tersebar di Indonesia sepanjang bulan Oktober ini. Dari Jakarta, Heru Triyuniarto, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu anak perusahaan dari PT MNC Capital Indonesia Tbk yang berada di bawah naungan MNC Group yakni MNC Life kembali meraih penghargaan bergengsi. Kali ini MNC Life meraih penghargaan Indonesia Best Life Insurance 2024 dari Warta Ekonomi untuk kategori perusahaan asuransi jiwa dengan total aset di bawah 1 triliun. PT MNC Life Assurance MNC Life kembali membuktikan kesuksesannya sebagai asuransi jiwa yang terpercaya dengan kembali meraih penghargaan. Kali ini MNC Life meraih penghargaan prestisius dari Warta Ekonomi dalam Indonesia Best Life Insurance 2024 yang digelar di Jakarta. Penghargaan ini menjadi bukti atas dedikasi MNC Life dalam menciptakan nilai tambah melalui produk asuransi jiwa yang relevan dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia, serta menegaskan keberhasilan MNC Life dalam menciptakan berbagai layanan yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan nasabah, terutama dalam menghadapi tantangan pasar yang dinamis di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian. Tentunya penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh tim MNC Life yang selalu melakukan extra mile dalam melayani nasabah dan juga partner-partnernya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada tim MNC Life dan juga terima kasih kepada nasabah dan partner dan juga masyarakat yang terus memberikan dukungan dan kepercayaan kepada MNC Life. Kami melakukan riset, kami melakukan penelitian, kami melihat seluruh laporan perusahaan-perusahaan asuransi, menghitungnya, kami juga kemudian melakukan pemantauan melalui media monitoring baik media mainstream maupun media sosial. Nah dari situlah kemudian baru didapatkan para pemenang yang ada pada hari ini. Melalui pengembangan teknologi dan komitmen inovasi, MNC Life fokus untuk memberikan perlindungan finansial serta mendukung perkembangan industri asuransi di Indonesia dengan berbagai produk inovatif dan pelayanan yang berkualitas. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Saksikan program Kriminal Grebek setiap Senin hingga Jumat dini hari pukul 3.40 waktu Indonesia bagian Barat hanya di GTV. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okesun.com seperti tertera di layar kaca. Saya Reni Arumsari, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.